lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, baik di dunia ini maupun nanti di akhiratnya. Malam ini kita ngaji dengan tema apa ya temanya? Surat Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Ya wis sing tepat temane Siratal Mustaqim. Simak nggih, ayatipun sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wis 2 ayat. Ayat doa. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Ada hanya kepada Engkau ya Allah. Berarti kepada yang lain tidak. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Kalau nggak pakai hanya, berarti sangat mungkin juga ya, beribadah kepada yang lain. Ikut ditekan, iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Nah, saya akan menerangkan kalimat na'budu. Yang artinya ibadah. Lah, pengertian ibadah di sini diantaranya adalah 1, taat kepada Allah. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, taat. 2 artinya tunduk. Tunduk diatur sama Allah. Tunduk diperintah sama Allah. Tunduk dilarang sama Allah. Nurut. Ibadah bisa bermakna menjalankan perintah atau menjalankan anjurannya Allah. Saya ambilkan contoh, okay? Contoh anjuran atau perintah. Monggo dipun buka surat 13. Surat Ar-Ra'd
ayat 18. Monggo dipun simak nggih. Iki sakjane mejane kurang. Soalnya saya butuh Quran sing gede, ya motornya wis rada gak patek, terang. Tandanya mereka sudah mengirimkan utusannya. Nah, ya iki sing mantep ini. Sakjane ya ana nek gak ngomong dhisik ya gak disiap. Insyaallah nggih. Monggo dengan simak nggih. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 18. Lillazina, bagi orang-orang yang istajabu, mereka memenuhi seruan, memenuhi anjuran, lirabbihim, Tuhannya. Ini ibadah namanya, nak butuh memenuhi seruan Allah. Apapun serunya, hendaknya kita penuhi karena kita sudah menyatakan iya karena butuh. Jangan sampai yang kita ucapkan iya karena butuh nggak sesuai dengan tindakanku. Bun nggih. Monggo para jamaah, monggolah sesibuk apapun urusan keluarga jenengan, ya keluarga jenengan urusan dunia, sempatkan, ya sempatkan ngaji Quran, sempatkan melihat ya nasihat-nasihat Allah. Ada ayat ancaman, ada ayat janji, ada ayat perintah, ada ayat larangan, ada berita gembira, ada berita yang menyusahkan, lengkap. Dibaca saja belum cukup, harus ditadaburi. Allah berkali-kali bertanya, afala yatadabbarun al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi isinya Quran? Akfalu, atau hatinya sudah terkunci? Gimana kalau besok di hari kita ditanya sama Allah begitu, apa jawabannya? Nggak ada waktu ya Rob, gitu deh. Nah, Masya Allah. Nih. Oh, nggih. Sampai begitu sanksinya bagi orang yang tidak memenuhi seruan Allah. Satu, ya diancam dengan neraka. Ketika melihat neraka baru berandai-andai. Sekarang belum melihat, enjoy. Gak berandai-andai, enggak melihat. Besok kalau disingkap matanya sama Allah melihat, baru seandainya aku punya 2 dunia saisine, bakal aku buat nebus diri. Itu satu. Yang kedua, ulaika lahum su'ul hisab. Hisab nang akhirat mesti jelek. Mesti itu. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau memenuhi seruan Allah. Allah sudah ngasih tahu dengan gamblang. Ulaika, mereka itulah, lahu bagi mereka yang tidak mau memenuhi seruan Allah.
Suul hisab, pasti jelek. Kalau jelek itu masih kemana? Ya. Dan yang ketiga, jahanam. Itu paling panas kata Nabi. Neraka yang paling panas itu jahanam. Panasnya api neraka yang paling ringan itu sudah 70 kali lipat panasnya api di dunia. Itu yang paling ringan. Panasnya LPG dengan 70 kali lipat itu baru panasnya ya api neraka yang paling ringan. Bara api di neraka diinjak, ya, otaknya itu sudah meleleh. Itu bara api. Saking panasnya, makanya tadi mereka berandai-andai, seandainya aku punya 2 dunia, aku buat habis. Saking panasnya. Eling panasnya akhirat neraka apa enggak? Ojo alasan enggak punya kesempatan, enggak ada waktu. Besok menyesal. Tidak ada ujungnya. Makanya nanti jangan cari ayat-ayat nyesal aja di akad. Oh, oke. Kita kasih contoh satu nih. Ini berangkat dari nak butuh loh nih. Nak butuh tadi kan maknanya banyak. Ya. Termasuk memenuhi seruan Allah. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Bahkan ada tafsir yang menerangkan ibadah itu memenuhi surat Allah dan Rasulnya. Ya, dibuka Quran surat 33 ayat 66. Surat 33 ayat 66. Ini benar katanya Ustaz Yogi. Didik tapi keterangannya wakil. Tak kira 5 menit mari. Surat 33 Surat Al-Ahzab ayat 6. Yauma, pada hari itu apanya yang dibelak-balikan? Ujuhum, wajah-wajah. Apanya yang dibelak-balikan? Ujuhum, wajah-wajah mereka. Ini bahasa kiasan, yo raming wajah itu, yo sak awake kabeh, sak kucur. Quran itu ada bahasa kiasan seperti bahasa Indonesia. Contohnya Rohim, suwe gak ketemu koncone, kata sebut pacare koncone. Ya. Kamu lama kemana saja kok baru muncul hidungmu? Kok baru muncul hidung kadang batang hidungmu. Sing muncul hidung itu apa salah? Iku jenenge bahasa kiasan. Ya. Masya Allah. Ngerti nggih? Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balik, finar di mana? Di neraka. Seperti orang yang tadi melihat. Dibolak-balik. Nah, jenengan beli sate ayam yang jual itu dibolak-balik. Jangan ingat-ingat ayat ini. Gosong dibalik ini. Iku benda mati, ayam sing wis mati, gak ngerasa panas. Lah menungso besok iku urip. Urip dibolak-balik itu ya apa rasane? Terus panasnya api yang donya ku sih kecil. Besok 70 kali lipat itu panas yang paling ringan. Neraka. Ya. Langsung ingat. Oh, aku ingat ayat ini. Ya, biasakan kalau menatap sesuatu ingat ayat. Oh, tapi kudu eling, kudu ngerti ya. Nah, ketika dibolak-balikan di neraka itu,
Mereka itu ngomong, Pak. Berarti urip apa mati? Urip. Di akhir itu nggak ada yang mati. Makanya nggak ada kuburan. Yang di neraka ya urip, yang di surga ya urip. Terus nggak ada kematian lagi. Jadi setelah Allah menciptakan roh itu, setelah jadi itu nggak akan mati, hidup terus. Dulu kita pernah hidup di kandungan ibu 9 bulan, gerak-gerak sampai ibunya bilang anakku sedang sepak bola. Oh, anakku lanang bal-balan. Terus pindah ke alam dunia, udah pergi. Besok pindah di alam kubur, dikira mati deh. Jasadnya sing mati, roe hidup iso susah sok bunga. Sampai besok di masar terus katakanlah urip terus ya. Nah, ketika mereka dibolak neraka, mereka mengatakan, ya kulun. Mereka ngomong, ya laitana. Alangkah baiknya, alangkah andainya kami dulu ya. Atau Allah, aku taat sama Allah. Kami taat sama Allah. Wa Rasulullah, dan kami taat sama Rasulnya. Enggak kayak gini. Ya laitana, alangkah baiknya andaikan kami dulu di dunia atau Allah, kami taat sama Allah, memenuhi suruhannya. Wa atau Rasul, dan taat sama Rasul, memenuhi seruannya. Dengan pengakuan ibadah tadi itu sekaliannya sepele ya. Iya kan nak butuh sepele, tapi masya Allah pengertiannya kayak gini. Pun nggih, monggo sami diingatkan keluarganya, saudaranya, ya, teman-temannya, ya, kalau mau ya tetangganya. Mumpung belum berangkat ke akhirat, supaya tidak menyesal di sana. Ya. Itu harus yakin terhadap dawuh-dawuh Allah ini, harus yakin. Dah, nggih. Kemudian para jamaah, makna nak butuh ibadah bisa merendahkan diri ya, dan menundukkan jiwa dengan sungguh-sungguh ya di hadapan Allah. Merendahkan diri, menundukkan jiwa dengan sungguh-sungguh. Makna ibadah nak butuh juga bisa ketaatan pada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah melalui sunnah Rasulnya. Itu pengakuan nak butuh. Kemudian kalimat nak butuh ini dikaitkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Rabb kami mohon pertolongan. Artinya gini, kita bisa melakukan ketaatan itu karena pertolongan Allah. Kita senang ngaji karena pertolongan Allah. Coba kita lihat di masyarakat. Fisiknya bodoh kuate, bodoh no waktu nih, tapi ono sing kuat beribadah, ono sing gak kuat beribadah. Itu benar-benar pertolongan Allah.
Kalau Allah nggak tolong, nggak kuat. Ada orang yang fisiknya kuat, sepeda berkilo-kilo enteng, tapi ibadah nggak kuat. Iya apa enggak? Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, ya Allah, ya terima kasih, ya dengan pertolonganmu kami bisa taat padamu, kami bisa menjalankan ibadah-ibadah ya untukmu, betul-betul pertolongan Allah. Gak usah jauh-jauh lah, keluarga sendiri gitu. Sudah kita ingatkan berkali-kali, masih berat. Ya. Belum ditolong sama Allah. Kalau Allah tolong enteng. Makanya ketika kita membaca ini, iya karena butuh, wa iya karena stand. Itu yang fokus. Jangan lesannya ngomong gitu, hatinya kemana-mana. Coba kita rasakan ketika kita sholat, pas baca iya karena butuh, wa iya karena stain, ingat kulkase, apa ingat masakane, ingat gorengane, atau ingat yang lain. Coba kita latihan yang fokus, ya, terutama pada ayat ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami mengabdi. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Lah ketika kita menyebut kami, jangan sendirinya, kami keluarga kita, saudara kita, mungkin teman-teman kita, tetangga kita. Jangan tolong ya Allah, dan beri kekuatan untuk taat padamu. Tanpa pertolongan Allah, tidak kuat. Tidak kuat. Makanya kalau pesan, khususnya ketika baca ayat ini, iya karena butuh, iya karena sain, yang fokus. Selain kita itu secara lahir ya menasehati yang baik ya dan berdoa ya, itu pun belum bisa kita andalkan tanpa pertolongannya Allah. Ya. Nak butuh bisa mananya ya ibadah, dan ibadah itu banyak, bisa juga maknanya ibadah sholat ya. Ibadah sholat itu sebenarnya ya, kalau kita lakukan dengan belum ya kalau kita lihat faktanya di masyarakat, masih banyak orang yang ya, sholatnya belum baik, buktinya belum membuahkan hasil akhlak yang mulia. Ya sholat, ya mencuri, ya yang dilakukan itu belum menunjukkan sholatnya bagus. Oke, surat 29 ayat 45. Surat 29 itu surat Al-Ankabut. Ya, ayat 45. Segantian sing maca. Tak kasih kendan. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar utamanya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu ya. Jadi ayat ini ada perintah ya. Utlu, bacalah. Ma'uhiya ilaika, apa yang aku wahyukan kepadamu. Berarti Al-Quran. Moco itu masih level yang kedua.
Level pertama imani Quran, level kedua ya, bacalah Quran. Level ketiga pahami Quran. Ya. Level keempat ikutilah Quran. Level kelima dakwahkan Quran. Level ketujuh apalno Quran. Ah, wis kapal ya wis kulo wae tok. Ya Allah. Pun nggih. Wis semoga ono kepinginan dan ada usaha ya. Semoga Allah kasih rahmat. Insyaallah. Sak mampune sak kuat. Yang Allah nilai ku usahane. Temenan apa enggak? Kadawi Allah untuk mencari kebahagiaan di akhirat itu kudu sing temenan. Enggak sambilan. Temenan. Saya tak terang ayat ini. Ada hubungannya dengan tadi, ya. Nak kudu ibadah, ibadah sholat. Utlu ma'u khiya ilaika. Bacalah apa yang aku wahyukan padamu Muhammad. Minal kitab dari kitab Al-Quran. Yang kedua perintahnya wa aqimis sholat. Dirikan salat. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha bisa mencegah anil faksa wal mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Itu buahnya sholat. Nek sholat itu bagus, mesti bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sholatnya getu, tekun, tapi saya melakukan kekejian, kemungkaran, belum ada buahnya sholatnya, belum. Terus diwale, aku gak sholat Pak Ustaz, tapi lakuku sapi, ya jongono, ya sholat ya sing api, ya. Soalnya perintah Allah, akimis sholat, aku bolak-balik ulang-ulang di Quran. Ada nih. Aku mau menunjukkan ayat apa mau? Sudah. Mau menunjukkan apa lali aku? Istuwai kelalian. Oh iya, definisinya keji dan mungkar. Ya. Kalau keji itu, ini pandangan para ulama tafsir ya, perbuatan yang ada sanksinya di dunia itu keji. Contoh, orang bunuh orang harus dibunuh, itu keji. Ya. Orang mencuri harus dipotong tangannya, itu keji. Jadi perbuatan dosa yang ada sanksinya di dunia itu faksa. Orang zina harus dirajam, itu keji. Apa mana? Jangan terus dewi golek. Nek mungkar sanksinya besok di akhirat. Kemungkaran, mengingkari janji termasuk mungkar, bermaksiat termasuk mungkar. Ancamannya besok jahat dengan azabnya. KDRT yang keji kan, karena ada hukumannya di dunia. Itu faksa namanya. Masya Allah. Bun,
Wis terus no. Nak butuh tadi. Yang namanya ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Menurut penulis tafsir Al-Iqli, ibadah yang tingkatan paling rendah yaitu jika ibadah niatnya supaya dibalasi pahala. Itu tingkat rendah. Aku mau sholat, cek ulah pahala. Itu rendah. Coba nggak Allah balasi pahala, gelem nggak sholat? Niatnya ditata. Kita sholat niatnya supaya oleh pahala apa enggak? Itu rendah. Tingkatan rendah. Yang kedua, tingkat menengah. Supaya ingin jadi wong sing mulya. Aku sholat supaya jadi wong sing mulya. Itu tingkat menengah. Yang ketiga, ini sing rada abot, tapi latihan, bukan berarti tidak bisa. Ibadah semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Lillahi ta'ala. Coba kalau sholat yang pakai usoli, lillahi ta'ala. Ya wis, itu yang tingkat tinggi. Bukan krono yang lain-lain, karena Allah. Insyaallah, ya. Wis pokoknya aku nurut sama Engkau ya Allah, jangan suruh sholat ya sholat. Ya. Terus gak kena apa-apa, ya karena Engkau. Yang baca itu kabiro, ya. Ini wajah tuh wajah iya, ladhi fadra sama mati wajah kanibah muslim mana. Yang ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil, nah ibadahku, sholatku, ya kita inna sholati, sholatku, wa nusuki dan ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Padahal sudah dinyatakan dalam doa itu, tapi kok masih ingin yang lain-lain, berarti masih tingkat rendah. Itu urusan hatinya. Masya Allah, pasrah total. Sampai ada seorang ulama itu ya, bilang, ya wis tingkatannya ya rada lumayan tinggi ya. Aku ibadah bukan karena aku takut siksamu. Enggak. Aku ibadah bukan karena ingin masuk surgamu. Enggak. Kenapa? Seandainya engkau enggak menciptakan neraka, ya apa aku malas gak ibadah? Seandainya engkau tidak menciptakan surga, apakah aku malas beribadah perintahmu? Insyaallah. Ngaten nggih? Jadi diusahakan harus mata-mata karena ya, lillahi rabbil alamin. Wes seserah nanti serah dengan suruh apa? Nurut. Tak kasih cerita atau kasih yang panjang ya. Ada orang disuruh masuk neraka saja sama Allah. Si fulan masuk neraka. Nurut. Ya. Saat di neraka nggak panas. Nah, kenapa? Karena nurut. Coba kita misalkan disuruh neraka, kira-kira nurut apa enggak? Nurut mulai dunia sampai akan nurut sama Allah. Masya Allah. Itu buahnya taat sama Allah.
api neraka jadi gak panas. Karena nurut. Sebulan kamu budal lo kan? Nah, budal aku soalnya taat sama Allah. Apa gini? Enggak ya Allah, enggak mau. Berarti bangkang apa taat? Bangkang. Ya semoga kita gak disuruh ke neraka ya. Tapi ya, semua manusia mesti mendatangi neraka. Ya, semua manusia. Nabi juga bahasa kabeh. Jangan buka Qurannya, jangan waca. Surat 19. Hari ini ya terus males ibadah aja ya. Nanti gini, masa bangga di kontrol ya datangin rokok, jangan gitu ya. Nanti ada kecualinya ya. Dibaca dulu. Jangan sampai males ya. Aku ibadah gedung-gedung, taat gedung-gedung yang mesti dalam ya, saya dilihat dulu nggak tahu no. Surat 19 ayat sekitar 71 ya, atau 71 72. Ingat saya begitu nekat salah ya. Surat 19 ya, ayat 71 dan 72. Bukan. Ya, suratnya di sini. Ya, 19. Ayat 71 dan 72. Ini gandeng, jangan dipotong. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang bermutlak. Wes, mikir apa? Mikir apa ya? Tidak seorang pun di antara kalian, berarti Nabi masuk enggak? Nabi kan juga manusia toh, orang toh, malaikat tidak masuk ya. Tidak seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah, keputusan Allah, wis kabeh. Terus jenengan banyak panas apa enggak ya? Masa gak mlebu kira-kira panas apa enggak? Lihat dhisik. Lihat dhisik. Jenengan mendatangi kebakaran dekat-dekat, panas apa enggak? Lihat dhisik. Ya, insyaallah. Pun nggih, merenung nggih. Masya Allah, aku besok pasti mendatangi neraka. Sudah ditetapkan sama Allah begitu. Ya, semua orang. Ayat berikutnya, yang jangan putus. Semua ayat lanjutkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang Wes. Ini kata kemudian itu huruf atop yang artinya ya cepat-cepat. Misalnya kayak gini, ada 2 orang masuk masjid, 1A, 2B. Itu pakai kemudian. Berarti kan cepat langsung. A masuk masjid, kemudian B. Kata ini huruf atop yang artinya ya target untuk ya, tapi cepat. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Gak panas. Kenapa? Allah selamatkan. Podo-podo datangi neraka, sing sesuai panas, sing gak bertakwa, sing bertakwa panas apa enggak? Gak panas. Ya, bisa-bisa dingin seperti ono AC ini. Tak kasih contoh teng donya nggih. Nabi Ibrahim itu pernah dibakar sama Raja Namrud dan tentaranya. Panasan apa enggak? Gak kobong. Selai rambut pun karena Allah selamatkan.
Tapi syaratnya napa? Takwa. Beriman tak belum cukup kalau nggak bertakwa. Soalnya Allah masih sering mengingatkan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti orang yang mengaku beriman belum tentu. Ya. Tak kasih contoh, ya. Orang sudah mengaku beriman, tapi sama Allah disuruh bertakwa. Ya, buka surat 33, bondit ya. Satu lagi ya. Saya belum menjelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim belum. Gak apa-apa ya. Ya. Surat 33 ayat 70. Ya. Yang sudah ketemu, cepat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wes mandek. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti orang beriman apa mesti bertakwa? Sing korupsi iku ngaku beriman apa ndak? Wes iku sajane dawa wis ya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya ya. Dengan meningkatkan rasa takwa kepada Allah. Oke, itu namanya jaminan Allah pada orang yang bertakwa. Jaminannya banyak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.